Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Islamawati. Sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan di video sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas mengenai e-commerce. Di era sekarang ini, e-commerce telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak yang menggunakan e-commerce untuk berbelanja, termasuk saya sendiri, karena memungkinkan orang untuk berbelanja di mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan dalam berbelanja dan meningkatkan kemudahan hidup. Menurut Mariza Arvina dan Robert Merpong, e-commerce atau lebih dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Brian E. Garner juga mengatakan bahwa e-commerce, the practice of buying and selling goods and services through online consumer service on the internet. The ascertain from electronic has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction. Atau dapat dikatakan bahwa pengertian e-commerce yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa komputer online di internet. Yang mendukung e-commerce, yang pertama cakupannya yang luas, yang kedua proses transaksinya yang cepat, yang ketiga e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Lalu e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Dan yang terakhir, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan cepat, mudah, aman, dan akurat. E-commerce ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama terjadinya transaksi antara dua belah pihak, yang kedua adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Lalu, yang ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Dalam kegiatan berbelanja online melalui e-commerce juga terdapat jenis-jenis konsumen. Nah, di antaranya yaitu konsumen individual, yaitu konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media. Lalu yang kedua, konsumen organisasi, yaitu konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet yang terdiri dari pemerintah, perusahaan swasta, reseller, organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata konsumtif sebagaimana layaknya konsumen akhir. Nah, konsumsi dilakukan untuk membuat produk baru maupun melakukan modifikasi. Lalu yang ketiga ada impulsive buyers, yaitu konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Lalu yang ketiga ada passion buyers, yaitu konsumen yang teliti melakukan komparasi harga atau menganalisa produk yang ditawarkan. Jadi kayak membandingkan harga di toko satu dengan toko yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada window shoppers, yaitu konsumen yang sekadar browsing atau surfing atau menjelajahi internet saja. Nah, teman-teman termasuk ke dalam jenis yang mana nih? Kalau aku itu masuk ke dalam passion buyers dan juga window shoppers. Penggunaan e-commerce itu sendiri menguntungkan bagi pihak penjual maupun pembeli. Bagi pihak penjual diantaranya yaitu kemampuan grafis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya atau natural, serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkannya tanpa ongkos atau biaya cetak. Lalu yang kedua, lebih aman membuka toko online dibanding membuka toko biasa. Dan selanjutnya, berjualan di dunia maya internet tidak mengenal hari libur dan hari besar. Semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan yang selanjutnya, tanpa batas-batas wilayah dan waktu, sehingga memberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu. Lalu yang terakhir, revenue stream atau arus pendapatan yang baru yang mungkin sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional. Keuntungan bagi pihak pembeli yaitu memungkinkan transaksi jual beli secara langsung, mudah dan nikmat. Maksudnya adalah proses jual beli yang dimana terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara, di mana proses transaksi yang terjadi secara langsung antara pihak penjual dan pembeli, sehingga hal ini memberikan suatu kemudahan karena tidak perlu suatu proses transaksi yang berbelit-belit dan cenderung lama, yang pada akhirnya hal ini memberikan kenikmatan terhadap customer dalam melakukan transaksi perdagangan melalui internet.
Oke teman-teman, untuk materi kali ini dicukupkan sampai di sini. Untuk video berikutnya aku akan membahas mengenai XBRL report. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.